Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 33 ayat 6 sampai ke 8. Ini adalah bagian ketiga dari perikop siasat Yakub untuk menemui Esau. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 32 ayat 6 sampai 8. Kemudian utusan-utusan itu kembali kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada Esau, saudaramu, dan ia pun sedang dalam perjalanan menemui engkau bersama 400 orang." Yakub merasa sangat ketakutan dan tertekan. Lalu ia membagi orang-orang yang bersama dia, beserta kambing dombanya, lembu dan untanya menjadi 2 rombongan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang rombongan yang satu, sehingga terpukul kalah, rombongan yang tersisa akan luput. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya. Di kisah sebelumnya, kita telah mendengar bagaimana Yakub, karena dia takut untuk menjumpai Esau, dia mengirim utusannya untuk bertemu dengan Esau dan menceritakan tentang maksud daripada kedatangannya kepada Esau. Di dalam pembacaan yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa utusan-utusan itu telah kembali dan menjelaskan apa yang Esau lakukan. Esau telah berjalan mendekat ke arah mereka, dan dia berjalan bersama 400 orang. Mendengar hal itu, Yakub kemudian menjadi sangat takut, dan dia merasa terancam. Hal yang berikutnya yang dilakukan adalah dia membagi rombongannya menjadi 2 bagian atau 2 kelompok. Dan dia berkata di situ, supaya kalau misalnya satu rombongan diserang oleh Esau, masih ada satu kelompok lagi yang tersisa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, kita melihat bahwa reaksi daripada Yakub adalah reaksi yang manusiawi. Ketika kita menghadapi tantangan, tentu kita akan menjadi takut, kita akan menjadi merasa terancam, apalagi memang hubungan antara mereka itu hubungannya adalah permusuhan. Dan musuhnya sedang datang, Esau sedang datang dengan membawa 400 orang. Tentu saja Yakub berpikir tujuannya adalah untuk menyerang atau membunuh Yakub. Nah, tapi ketakutan Yakub itu tidak menguasai dirinya sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa berpikir yang lurus. Yakub memang dia takut, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya untuk memikirkan bagaimana strategi menghadapi hal ini. Dan yang dilakukan adalah dia menyusun strategi bagaimana dia bisa melindungi keluarganya, yaitu membagi menjadi 2 rombongan. Saudara, dari kisah ini kita belajar bagaimana kita harus bertindak bijaksana dan strategis ketika kita menghadapi masalah dan juga ketakutan. Seringkali ketika orang menghadapi ketakutan, mereka menjadi panik dan tidak mampu berpikir dengan bijaksana. Keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan-keputusan yang reaktif, yang hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran jangka pendek saja. Dan terlebih lagi, kita melihat juga bahwa Yakub juga berserah kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat di dalam ayat 32, pasal 30 ayat 9 sampai 12, dia bicara tentang bagaimana dia berserah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan ini kita belajar bahwa ketika kita menghadapi tantangan, maka kita harus bertindak bijaksana dan harus merencanakan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tentu ketakutan bukan sesuatu yang mengenakan bagi kita, tapi hidup dalam ketakutan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kita tetap harus menyusun rencana, menyusun strategi, langkah-langkah praktis apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghadapinya. Dan kita berdoa menyerahkan apa yang sudah kita rancangkan ini ke dalam tangan Tuhan. Saudara, ketika kita mulai berpikir dengan tenang dan tidak reaktif, menyusun strategi dan berserah kepada Tuhan, maka kita percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita dan Dia akan menolong kita pada waktunya dan dengan caranya. Karena itu, mari kita belajar untuk tenang, belajar untuk menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Amin.
Saudara, mari kita ambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang ada di dalam permasalahan yang membuat saudara menjadi cemas dan takut? Saudara, marilah kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa agar Roh Kudus dapat memberikan kepada kita kemampuan untuk memikirkan strategi yang tepat bagaimana cara kita menghadapi masalah dan menyerahkan rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara, marilah kita menyerahkan semua rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat malam, dan hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih juga untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus menyelesaikan masalah kami. Yaitu dengan menjadi tenang, memikirkan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikannya, dan terlebih utama lagi adalah menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga Engkau bisa memberikan kepada kami hikmat, memberikan kepada kami jalan keluar, memakai rencana-rencana kami untuk dapat menyelesaikan masalah kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua pekerjaan kami, semua aktivitas yang kami kerjakan, biarlah Engkau memberkatinya, Engkau menyertainya, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami supaya kami dapat mengerjakannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.